Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita semua juga bisa belajar bersekolah kembali di sekolah yang sama-sama kita cintai. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar matematika tentang materi yaitu adalah pecahan. Pecahan senilai. Ya, materi pecahan senilai. Kali ini kita akan belajar tentang materi pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Adalah pecahan yang nominalnya berbeda tapi sebenarnya nilainya itu sama. Contoh, ini adalah 1/2. Bentar, ini kita ulangi, itu adalah 1/2. 1/2 dengan 2/4. Apakah 1/2 dengan 2/4 ini adalah sama? Mari kita buktikan bersama-sama. Dengan cara bagaimana? Pecahan senilai, cara menghitungnya adalah dengan dikalikan bilangan yang sama. Jika yang atas atau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan 2. Ini dikalikan 2, maka yang bawah penyebutnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 1/2 dengan 2/4 adalah senilai. 1/2 dengan 2/4 adalah senilai. Kenapa 1/2 dengan 2/4 adalah senilai? Karena 1/2 jika 1 dikali 2 kemudian 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 1 dikali 2 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 1/2 dan 2/4 adalah senilai. Oke, contoh lagi. Lalu bagaimana jika kita 2/3? Contoh 2/3 senilai dengan bilangan berapa? Berapa saja bilangan yang senilai dengan 2/3? Caranya adalah dengan dikalikan penyebutnya. Misal kita maunya dikali berapa, terserah kalian. Misalkan dikali 2. Kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Tidak boleh yang atas dikali 3. Misalkan yang atas dikali 3 seperti ini, yang bawah dikali 2. Ini adalah sebuah kesalahan. Ini salah, tidak boleh. Kalau yang atas dikali 3, maka yang bawah juga harus dikali 3. Berapa hasilnya? 2 dikali 3 sama dengan 6. Pintar. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka 2/3 senilai dengan 6/9. Intinya sama-sama dikali. Kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah pun dikali 2. Kalau yang atas dikali 3, maka yang bawah juga dikali 3. Contoh lagi, 2/5 misalkan. Makanya kecil-kecil saja dulu ya. Kita mau kalikan berapa agar menjadi pecahan senilainya? Misalkan dikalikan 4 ya. Dikalikan 4, 2 dikali 4. Maka 5 dikali berapa? Harus dikali 4 juga. Begitu. Kalau yang atas dikali 4, yang bawah juga dikali 4. 2 dikali 4 berapa? 8. 5 dikali 4 berapa? 20. Maka 2/5 senilai dengan 8/20. Begitu kira-kira caranya ya. Itu adalah cara menentukan pecahan senilai. Sekali lagi, intinya adalah kembali ke contoh yang pertama tadi, 1/2 senilai dengan berapa? Maka harus dikalikan. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah dikali 2. Kalau yang atas dikali 3, yang bawah dikali 3. Misalkan
Kak Farid mau di sini sekarang bilangannya agak besar. Dikalikan 5 boleh nggak Kak Farid? Sangat boleh. Yang penting syaratnya kalau yang atas dikali 5, yang bawah juga harus dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 1/2 dengan 5/10 ini adalah senilai. Begitulah caranya menentukan pecahan senilai. Mudah kan? Itulah cara menentukan pecahan senilai. Selanjutnya contoh lagi, misalkan bilangannya lagi-lagi tidak usah terlalu besar. 2/3 senilai atau sama dengan per. Misalkan ini adalah, oh iya, tidak boleh dikali 1 ya. Tidak boleh dikali 1, minimal dikali 2, dikali 3, dan seterusnya boleh. Misalkan ini 4, ini titik. Nah, 2/3 sama dengan 4/titik. Sama dengan 4/titik. Berapa kira-kira? 2/3 sama dengan 4/titik. Bagaimana Kak Farid caranya? 2 dikali berapa hasilnya 4? 2 dikali 2. Ingat konsepnya, kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu dia. Itu caranya. Maka kemudian contoh lagi, misalkan 3/5 sama dengan titik. Ininya per 15. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat yang sudah ketahuan, 5 dikali berapa? Ini harus dikali, ini harus dikali. Cuman dikalinya dikali berapa? 5 dikali berapa hasilnya 15? 5 dikali 3. Pinter. Kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga harus dikali 3. 3 kali 3, 9. Jawabannya adalah 9/15. Itu adalah pecahan senilai. Itu adalah contoh pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang angkanya berbeda tapi sebenarnya memiliki nilai yang sama. Contoh lagi, 5/6 sama dengan, kita lihat di sininya misalkan 10. Yang bawah titik. 5/6 sama dengan 10/titik. Berapa kira-kira? 5 dikali berapa hasilnya 10? 5 dikali berapa hasilnya harus 10. Maka 6 juga dikali segitu. 5 dikali berapa hasilnya 10? 5 dikali berapa? Yaitu dikali 2. Maka kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. 6 dikali 2 hasilnya 12. Kak Farid, aku belum hafal kali-kalian. Maka kalian harus belajar penjumlahan berulang ya. Diulang lagi materi kelas 3-nya tentang penjumlahan berulang. Kalau ada 5 dikali 3 sama dengan, maka kalian harus 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15 gitu. Jadi harus pakai penjumlahan berulang. Apakah boleh di kelas 4? Awal-awal ini masih boleh, tapi kalian nanti semakin tinggi kelas 4, semakin banyak materinya, kalian harus belajar menghafalkan perkalian. Itulah tentang pecahan senilai. Sekali lagi Kak Farid ulangi, pecahan senilai itu kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah, kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Kalau misalkan yang atas itu dikalinya dikali 3, maka yang bawah boleh nggak dikali 2? Jawabannya adalah tidak boleh. Maka yang bawah juga harus dikali 3. Nah, dikali 3 juga. 3-nya jelek, ulang. Harus dikali 3 gitu. Ya, berapa hasilnya? 1 kali 3, 3. Semua bilangan jika dikali 1 hasilnya 3. Hasilnya bilangan itu sendiri. 2 dikali 3, 6. Maka 3/6 dengan 1/2 itu adalah senilai. Itu saja materi kita hari ini. Bagi jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.